Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen kita harus menyadari bahwa sikap perilaku kita sangat berpotensi menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Batu sandungan bisa berwujud tutur kata yang tidak menyenangkan, sikap dan perilaku yang tidak bersahabat, dan perbuatan-perbuatan lain yang tidak menunjukkan nilai-nilai iman Kristen. Semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik pasti akan menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk datang kepada Kristus. Contohnya seperti yang terjadi dengan Mahatma Gandhi, seorang pejuang kemerdekaan di India. Dia tersandung oleh orang Kristen di zamannya yang tidak hidup dan tidak menyaksikan iman Kristen yang benar. Hal ini disampaikan Gandhi di dalam sebuah percakapan dengan seorang misionaris Kristen bernama Stanley Jones. Pada suatu kesempatan, Stanley Jones bertanya kepada Gandhi, "Anda sering mengutip kata-kata Kristus dalam Injil. Bahkan Anda berjuang demi kemerdekaan dan keadilan dengan ajarannya, yaitu berjuang tanpa kekerasan. Mengapa Anda terlihat menolak dengan keras untuk menjadi pengikutnya?" Gandhi menjawab, "Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus, tetapi saya tidak suka orang Kristen. Seandainya orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan dalam Alkitab, mungkin seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini." Saudara-saudara, dari jawaban Gandhi mengingatkan bahwa kehidupan orang Kristen yang tidak sesuai pengajaran firman Tuhan atau iman Kristen akan membawa dampak besar bagi orang lain. Orang Kristen seperti ini akan menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Dan mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita tentang mereka. Apakah orang-orang Kristen yang tidak hidup sesuai firman Tuhan, yang menjadi batu sandungan bagi orang lain, akan menerima keselamatan? Apakah iman yang mereka miliki dapat menyelamatkan mereka? Pertanyaan yang hampir sama disampaikan Rasul Yakobus kepada jemaat di perantauan yang tertulis di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 yang berbunyi demikian. "Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?" Bagaimana menurut saudara-saudara? Apakah iman tanpa disertai perbuatan dapat menyelamatkan? Saudara-saudara, pada kesempatan ini mari kita belajar dari surat Rasul Yakobus kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar Palestina atau orang Kristen perantauan. Khususnya pada Yakobus pasal 2 ayat 14-17, di mana Rasul Yakobus mengingatkan bahwa iman yang tidak disertai perbuatan sesungguhnya tidak ada gunanya. Sebab iman seperti itu adalah iman yang mati. Hal ini dicatat Rasul Yakobus di ayat 17 yang berbunyi demikian. "Demikian halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Mungkin ada sebagian kita bingung dan bertanya-tanya, apa maksudnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati? Rasul Yakobus memberikan contoh yang tertulis di ayat 15 dan 16. Ada seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan. Dan kamu berkata, "Selamat jalan, pakai baju hangat dan makanlah sampai kenyang." Tapi kamu tidak memberikan apa yang dibutuhkan saudara atau saudarimu itu. Apakah gunanya? Dari gambaran tadi menyatakan tindakan yang tidak berguna atau tidak berfaedah karena tidak menjawab kebutuhan saudara-saudari itu dengan tepat. Seandainya saudara-saudara, saat saudara-saudara kelaparan dan kedinginan, saya datang hanya memberikan nasihat dan kata-kata penghiburan. Sedangkan di sisi lain, saya sebenarnya mampu membelikan makanan dan memberikan beberapa pakaian untuk saudara-saudara. Tapi saya tidak melakukannya. Apakah nasihat saya menjawab kebutuhan saudara-saudara? Dan apakah ada gunanya? Saudara-saudara, saya pikir tidak ada gunanya.
Dan bukan itu saja, menurut saya sikap seperti ini tidak menunjukkan iman yang benar. Saudara-saudara, bukankah sebagai umat Tuhan, kita menyadari dipanggil untuk mengasihi dan menjadi saluran berkat bagi sesama? Bukankah Tuhan telah mencukupkan kita dan bahkan memberkati kita berlimpah-limpah? Seharusnya kita berbagi berkat dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tetapi kita tidak peduli dan membiarkan saudara-saudari kita itu kelaparan dan kedinginan. Bukankah sikap seperti ini tidak menunjukkan iman yang benar? Saudara-saudara tahu, di dalam Alkitab ada menulis tentang Tuhan Yesus mengecam sikap orang yang tidak peduli dengan sesamanya. Tertulis dalam Matius pasal 25 ayat 41-46. Di sana disebut, mereka adalah orang-orang terkutuk yang akan dibinasakan. Sebab mereka tidak peduli dengan orang lain yang sedang mengalami kesulitan, kelaparan, dan kehausan. Tidak peduli dengan orang yang perlu tumpangan dan membutuhkan pakaian. Tidak peduli dengan orang sakit dan juga di penjara. Alkitab menulis sikap tidak peduli mereka bukan hanya berhubungan dengan sesama manusia, tetapi juga berhubungan dengan Tuhan. Seperti itu tulis di ayat 45, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan konsekuensi hidup yang tidak peduli dengan sesama adalah kebinasaan. Tertulis di ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa iman yang tidak disertai perbuatan-perbuatan adalah iman yang mati, iman yang kosong, atau iman yang tidak menyelamatkan. Jadi saudara-saudara, dari perenungan firman Tuhan tadi, marilah kita introspeksi diri kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita selama ini? Apakah kita hidup dalam iman yang sejati, yang terekspresi dalam perbuatan-perbuatan baik? Atau sebaliknya, kita hidup dalam iman yang kosong, iman yang mati, atau iman yang tidak menyelamatkan, yang terekspresi dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan? Saudara-saudara, Alkitab mengingatkan kita dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17, bahwa tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Marilah saudara-saudara hidup dengan iman yang sejati. Lakukanlah perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Nyatakanlah perbuatan baik melalui tutur kata, sikap, dan perilaku kita. Amin. Soli Deo Gloria.